Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Damar Sukar. Hadirin dimohon berdiri. Universitas Palangkaraya, Arena Binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gembengan jiwa dan ragaku, berjuang tiang-tiang gedang kita, ada sumber Pancasila. Sepanjang masa doakan hidup jaya raya. Universitas Palangkaraya, Arena Binaan Dharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gembengan jiwa dan ragaku, berjuang tiang-tiang gedang kita, ada sumber Pancasila. Sepanjang masa doakan hidup jaya raya. Hadirin dimohon persilakan duduk kembali. Baiklah, acara ketiga. Mbak Putri di iJut itu hostnya. Oh, Yang lain. baik Bapak. Ya, suaranya nggak bocor. Baik, sebentar. Tadi sudah di-unmute. Oke. Selanjutnya, acara ketiga yaitu laporan Ketua PPG dalam jabatan yang akan disampaikan oleh Dr. Abdurrahman Az-Zahari, MPD. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Rektor Universitas Palangkaraya, Bapak Profesor Dr. Salampak MSI, yang kami banggakan yang pada kesempatan ini bisa berhadir. Yang kami hormati seluruh koordinator bidang studi PPG Prajabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2023. Yang kami banggakan dan kami sayangi seluruh peserta PPG yang pada hari ini berhadir, jumlah keseluruhan
Yang ada dalam daftar sebenarnya adalah 420 yang baru bisa bergabung di Zoom saat ini kurang lebih 385. Mudah-mudahan yang belum bisa bergabung pada kesempatan lain akan bisa bergabung. Bapak Rektor yang kami hormati, kami sampaikan bahwa untuk peserta PPG Prajabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 saat ini Universitas Palangkaraya mendapat jatah dari kementerian sebanyak 420. Yang mana 420 itu tersebar di dalam 9 bidang studi. Dengan rincian sebagai berikut. Bidang studi pendidikan guru sekolah dasar ada 180 yang tersebar di dalam 6 kelas. Kemudian pendidikan biologi jumlah peserta 30. Kemudian bahasa Indonesia jumlah peserta juga 30. Bahasa Inggris, PCK, bimbingan konseling, matematika masing-masing mendapat jatah 30 peserta. Sehingga total keseluruhan peserta yang masuk dan bersedia dalam LMS kami berjumlah 420. Yang mana 420 ini sebarannya Pak Rektor terdiri dari 15 provinsi. Provinsi terbesar di sini jumlahnya dari Kalimantan Tengah 135. Oke, terima kasih Pak Dr. Abu Darin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat bergabung dengan program studi PPG KIP Universitas Palangkaraya ya bagi Bapak Ibu mahasiswa. Garis besar akan menyampaikan tentang pembelajaran PPG dalam jabatan untuk kategori 1 di tahun 2023. Nah, tadi sedikit dalam jabatan di tahun 2023 ini ada 3 bagian ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang pendalaman materi. Kemudian yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran dan yang ketiga adalah praktik pembelajaran atau dalam bahasa sehari-hari sering disebut dengan PPR. Di dalam pembelajaran PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini ada 3 bagian ya. Rinciannya tadi ada 2 siklus. Nah, 3 tahap yang harus Bapak Ibu tempuh selama 57 hari kerja atau 57 hari efektif. Langkah pertama itu adalah identifikasi masalah. Nah, kemudian langkah yang kedua harus mengerjakan atau harus melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, di dalam mengikuti kegiatan PPG ini Bapak Ibu tidak sendirian, kolaborasi, bisa berkonsultasi, bisa berkomunikasi, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini menjadi berkurang atau sebaliknya kualitas pembelajaran di sekolah ini akan meningkat dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG. Nah, langkah berikutnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Ini nanti ada 4 langkah Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama itu adalah eksplorasi alternatif solusi. Jadi permasalahannya apa yang terjadi di kelas Bapak dan Ibu. Kemudian setelah mengeksplor dari berbagai macam sumber tadi,
Kemudian Bapak Ibu nanti akan kembali melakukan eksplorasi alternatif solusi. Nah, di langkah yang keempat ini Bapak dan Ibu nanti diminta juga berkolaborasi, berkonsultasi, berdiskusi dengan berbagai sumber seperti halnya di eksplorasi penyebab masalah tadi. Ya, baik dengan pengawas, kepala sekolah, teman sejawat, dan juga dari literatur. Nah, setelah mendapatkan beberapa alternatif solusi, langkah yang kelima itu adalah penentuan solusi. Jadi Bapak Ibu nanti dibimbing, diarahkan baik oleh guru pamong maupun oleh dosen. Yang keenam itu adalah pembuatan rencana aksi. Nah, di dalam rencana aksi ini nanti ada beberapa perangkat pembelajaran yang harus menyusun RPP, itu untuk yang sekolah masih menerapkan kurikulum 2013, atau menyusun modul ajar untuk sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di samping RPP atau modul ajar, nanti ada kelengkapannya mengenai perangkat pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah bahan ajar, yang kedua adalah media pembelajaran, yang ketiga itu adalah LKPD, dan yang terakhir itu adalah alat evaluasi atau instrumen penilaian. Nah, tentunya di dalam pembuatan rencana aksi atau penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 5 item tadi, 5 komponen tadi ya, ada RPP atau modul ajar, kemudian bahan ajar, ada media pembelajaran, ada LKPD dan instrumen penilaian atau alat evaluasi. Ini harus yang inovatif. Nah, bagaimana perangkat pembelajaran yang inovatif itu nanti akan berproses ya di dalam proses pembimbingan bersama dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Nah, setelah langkah ke-6, setelah perangkat pembelajarannya itu selesai Bapak Ibu kerjakan, kita akan masuk ke langkah yang ke-7, yaitu pembuatan rencana evaluasi. Nah, di langkah yang ke-7, rencana evaluasi ini berbeda dengan pembuatan instrumen penilaian. Jadi rencana evaluasi yang dimaksud di langkah ke-7 ini adalah mengevaluasi tentang pelaksanaan dari rencana aksi yang telah Bapak Ibu susun. Jadi bagaimana keterlaksanaannya, peningkatan atau hal positif apa yang Bapak Ibu peroleh, perbedaan-perbedaan dari pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan PPG ini. Jadi contohnya nanti untuk pembuatan rencana evaluasi ini Bapak Ibu nanti akan membuat angket yang diberikan kepada peserta didik, kepada orang tua peserta didik mengenai pengalaman belajar anaknya setelah Bapak Ibu menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang pembelajaran yang telah dipersiapkan dengan lengkap. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini di dalam melaksanakan pembelajaran sudah menyiapkan RPP, tetapi tidak selengkap dengan tuntutan pembelajaran di abad 21 ini ya. Mungkin medianya juga masih belum sesuai. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa diminta untuk membuat rencana evaluasi. Jadi selain ada angket yang diberikan kepada siswa atau peserta didik, kepada orang tua peserta didik, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, demikian juga kepada teman-teman guru ya. Jadi kita pendapat mereka mengenai perubahan
yang Bapak Ibu laksanakan setelah melaksanakan pembelajaran inovatif setelah mengikuti kegiatan PPG. Ini apakah ada perubahan atau tidak? Nah, Bapak Ibu nanti diminta menyiapkan angketnya. Bapak Ibu nanti juga diminta membuat jurnal ya, jurnal pelaksanaan pembelajaran yang inovatif. Selain itu, di rencana evaluasi, ini Bapak Ibu juga bisa memunculkan artefak hasil belajar. Nah, di siklus yang pertama, Bapak Ibu, setelah langkah ke-7, Bapak Ibu nanti ada atau harus melalui tahap uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini dilakukan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah menguasai tentang perangkat pembelajaran yang telah disusun, sehingga nanti harapannya itu sudah dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan di kelas Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, setelah untuk uji komprehensif Bapak Ibu ya, ini alokasi waktunya ini 3 hari dan nanti ujiannya itu perorangan secara bergantian. Jadi di dalam satu kelas ini biasanya dibagi